Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kalau kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, penyembahan kita. Bila kita datang dengan hati bersyukur, dengan rasa kagum dan hormat akan Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, penjagaan, penyertaanmu dalam hidup kami. Sungguh kami kagum akan perbuatan ajaibmu dalam hidup kami. Kami hormat akan Engkau, sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib budi mengetahui, lebih dari semua ada. Imanmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandingan, mulia yang berkuasa. Kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tandingan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib budi mengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandingan, mulia yang berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
hormat akan Engkau, oh Allah yang dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, oh Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, oh Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum akan kami kagum akan Engkau, sebab Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu, ajaib Engkau Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang seperti-Mu, tiada yang sama. Hanya pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami menyembah,
Kami menyembah. Ajaib Kau Tuhan. Kau dahsyat, Kau hebat, Kau luar biasa bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya Allah. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau Raja kami. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Hanya Engkau yang selalu membuat kami kagum dan terpesona dengan apa yang Kau buat bagi kami, Tuhan. Sebab Engkau begitu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang ajaib, dengan kasih-Mu yang sempurna. Kau mati bagi kami, Tuhan. Curahkan darah-Mu menebus hidup kami, menghapus dosa kami. Dan Kau bangkit beri pengharapan bagi kami, beri hidup yang baru bagi kami. Dan Kau tak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kami bersyukur sebab kami mau mengasihi-Mu. Karena Kau yang lebih dulu mengasihi kami. Dan kami mau taat sebagai bukti kasih kami kepada-Mu. Mentaati setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, Engkau Allah yang luar biasa dengan segala perbuatan-Mu yang ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu tak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, Tuhan. Kau selalu ada menyertai kami, melindungi, menjagai, memberkati hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama Yesus Tuhan, Yesus haleluya.
Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib kau Tuhan. Sungguh yang Kau Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Pertolonganmu ajaib bagi kami. Pertolonganmu dahsyat bagi kami. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami puji, kami menyembah, kami tinggikan Engkau, Yesus. Ajaib, 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 ajaib. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, memuliakan namamu, Yesus. Tuhan ajaib, ajaib. Sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau tahu yang terbaik bagi kami, dan Engkau beri yang terbaik bagi kami. Sebab itu kami mau bersyukur dalam segala keadaan yang Kau izinkan kami alami. Karena kami percaya Kau tidak tinggalkan kami. Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab Kau Allah yang baik, Bapa yang baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Selamanya Kau baik, Kau selalu baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau, dahsyat Engkau. Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalammu. Kami tenang di dekatmu. Kami mau terus tinggal di dalammu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah namamu, pujilah namamu. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Hanya dekat ada kekuatan Allah melindungiku, keselamatanku. Ini selalu sekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat amin. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, ya sepanjang hidup.
ayat berkuasa keselamatanku. Amin. Selalu sekutu dengan menikmati hadiratmu yang dialah roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ini selalu bersekutu dengan menikmati hadiratmu yang dialah roh tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, ini selalu bersekutu denganmu yang nikmati hadiratmu, biarlah tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu ya, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau terus tinggal di dalam selamanya, dan firman-Mu di dalam kami mengendalikan, menguasai hidup kami. Sebab itulah yang terindah bagi kami, Tuhan. Ya, kami menikmati damai sejahtera-Mu, menikmati sukacita, menikmati ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya di sepanjang hari-hari kami. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu dan mengalami kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan, Heng. Ya, terima kasih Pak Heri, terima kasih semuanya. Pagi hari ini renungan kita di Mazmur 97. Saya bacakan. Tuhan adalah Raja. Ayat 1, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tatahnya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan,
yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Di dalam Mazmur 97 ini, yang saya dapatkan, ada 4 unsur ya dalam kerajaan Allah. Yang pertama, ada kebenaran keadilan yang sebagai dasar tata Allah, yaitu di ayat yang kedua. Yang kedua yaitu di situ ada kuasanya yang untuk memerintah seluruh bumi. Dan yang ketiga, ada kemenangan atas ilah-ilah palsu yang mana disembah oleh orang-orang atau patung buatan manusia. Yang keempat, ada sukacita yang benar. Ada sukacita orang benar sesudah itu. Yaitu Mazmur ini juga menyatakan Kristus itu Kristus dan pemerintahan kerajaannya itu pada akhir sejarah, maksudnya dalam akhir dari sejarah, yaitu di mana dicatatkan di dalam Wahyu. Jadi di dalam Mazmur 97 ini ada 4 unsur, yaitu ada kebenaran, keadilan, ada kuasa, ada kemenangan, ada sukacita. Dan yang saya dapatkan juga di dalam Mazmur 97 ini, yaitu ada di ayat yang ke-10 ya. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jadi di sini mengatakan mereka yang mengakui bahwa kita yang mengasihi Tuhan akan diuji sampai sejauh mana kita akan membenci kejahatan selama hidup di dunia orang percaya yang sungguh-sungguh terus akan dibaharui. Di mana setiap kita yang telah dipersatukan oleh Kristus dan didiami oleh Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan mengasihi apa yang dikasihi Allah dan kita akan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kita juga seharusnya tidak akan lagi berbuat jahat seperti kita melakukan hal-hal kejahatan, hal-hal kefasikan, hal-hal kekejaman. Kita juga tidak melakukannya lagi karena ada Roh Allah di dalam hidup kita. Ada kebenaran, ada keadilan di dalam hidup kita. Dan seperti kemarin waktu pemberitaan pria, saya menceritakan kalau setiap orang yang sudah kenal Kristus, yang dimana Roh Kudusnya sudah tinggal di dalam dia, itu akan mengalami pembaharuan dari berpikirnya, kelakuannya, apapun yang dikerjakannya. Dia akan mengalami perubahan yang menjadi lebih baik. Karena di situ ada kebenaran, ada keadilan, ada kasih yang di dalam hidupnya itu yang mengubahnya hari demi hari menjadi lebih baik. Seperti beberapa teman-teman kami ya, dan saya juga yang dimana keterikatan daripada hal-hal dosa yang mengikat, di mana kami bisa melepaskan daripada hal-hal yang jahat, seperti firman Tuhan pagi hari mengatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Tidak ada kata lain kalau selain Roh Kudus dan Kristus yang telah menembus kami, yang membaharui kami dan membawa kami hari demi hari bisa berubah menjadi lebih baik dan juga mengenal kasih Tuhan di dalam hidup kami, yang mengubah hidup kami dan memperbaharui akal budi kami supaya kami
eh, cenderung bisa berpikir lebih positif, berpikir dengan kebenaran. Jadi pagi hari ini yang saya dapatkan ini adalah pujian, ungkapan, mazmur, nyanyian kepada Tuhan, yang Tuhan itu adalah Raja yang menciptakan semuanya, yang menciptakan langit dan bumi. Itu juga harus kita tanamkan di dalam hati kita, kalau Tuhan yang eh, begitu besar, yang begitu eh, dahsyatnya, yang telah menciptakan dan mengatur semuanya yang ada di bumi ini, bahkan hidup kita sendiri. Makanya kita bisa mengungkapkan, menceritakan kebesaran Tuhan. Jadi Mazmur pagi hari ini juga seperti tadi saya mengatakan, di situ ada unsur kebenaran, keadilan, ada kuasa, ada sukacita, ada kemenangan yang menyatakan kalau Tuhan itu adalah seorang raja. Jadi hidup kita itu juga harus terus senantiasa hidup di hadapan Tuhan. Dan ya seperti saya katakan di ayat yang ke-10 itu, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi poin pagi hari ini, hiduplah selalu dituntun oleh Roh Kudus, karena Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita, yaitu Roh kebenaran, Roh keadilan, yang akan menuntun kita hidup terus benar hari demi hari, dan mengubah hidup kita menjadi uh, lebih baik. Kayaknya itu saja Pak yang dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hengki buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tentu selain apa yang tadi Hengki sudah sampaikan, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan hal-hal secara pribadi yang dari Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa Tuhan itu Raja. Dia yang berdaulat atas semesta, bahkan di dalam Kristus, kita adalah umat-umat ketebusannya, kita milik pusakanya, maka kebenaran yang harus benar-benar kita sadari dan percayai adalah bahwa Tuhan itu Raja atas hidup kita. Dia itu Tuhan kita. Dia itu yang berdaulat penuh atas hidup kita. Semalam di SPK saya ngajar, karena semalam kebetulan sesinya adalah kita harus tahu bahwa eh, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kata Tuhan itu kan memakai kata kurios. Kata kurios itu kan artinya Tuhan. Artinya Tuhan itu Raja, dia itu Tuhan kita, dan kita ini hamba. Nah, kalau dia Tuhan dan kita hamba, harusnya apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Kita mentaati semua perintahnya tanpa kecuali. Makanya tadi yang seperti Hengki katakan, hai engkau orang-orang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Karena harusnya kita selaras dengan Tuhan kita, selaras dengan Raja kita, selaras dengan perintah-perintah Raja kita. Apa yang Tuhan perintahkan, itu yang kita lakukan. Sehingga seperti apa yang Hengki tadi katakan, ya kita mencintai apa yang Tuhan cintai, membenci apa yang Tuhan benci. Kalau Tuhan begitu benci dan jijik dengan yang namanya dosa, harusnya kita juga benci dan jijik dengan yang namanya dosa. Nah, itu berarti kita mempunyai sikap hati yang benar, pengakuan yang benar, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Raja yang berdaulat dalam hidup kita. Jadi yang perlu kita renungkan hari ini seperti yang semalam saya sampaikan di SPK. Yesus itu Tuhan dalam artian memang dia itu kurios, dia itu Tuhan yang berdaulat penuh, sehingga kita benar-benar taat kepada setiap firman-Nya, setiap perkataannya, atau sebenarnya Yesus itu cuma hamba kita yang bernama dan disebut Tuhan. Sebenarnya jadi tuannya kita. Makanya ada ayat di dalam firman Tuhan, dalam Lukas, Matius, mengapa engkau berteriak-teriak Tuhan, Tuhan, padahal engkau tidak melakukan apa yang aku mau, kata Tuhan.
Dan kalau di dalam Matius 7 ayat 21 23 jelas katakan, ketika kita bersikap seperti itu, teriak Tuhan, Tuhan, tapi nggak melakukan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan katakan, aku nggak kenal engkau. Enyahlah daripadaku, sekalian kamu pembuat kejahatan. Nah, yang perlu Bapak Ibu kembali renungkan di dalam kekristenan Bapak Ibu, seperti yang semalam saya sampaikan di kelas SPK. Apakah Yesus itu memang benar-benar Tuhan dalam hidupmu? Dia yang berdaulat penuh atas hidupmu, dia yang berkuasa penuh atas hidupmu, sehingga engkau mentaati setiap firman-Nya. Atau justru engkau memanggil dia Tuhan hanya sebagai hambamu, jongosmu, babumu. Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan jagai aku, Tuhan sembuhkan aku. Kita cuma suruh-suruh pribadi dengan sebutan Tuhan. Tapi di konsep hidup kita, dia bukan Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia cuma hamba kita yang kita panggil dengan sebutan Tuhan. Kalau sikap hati kita sampai seperti itu, maka Matius 7 ayat 21-23 akan berlaku. Aku nggak kenal kamu, kata Tuhan. Ini jangan salah ngerti Bapak Ibu, seperti sebelum saya katakan. Bukan berarti kita nggak boleh teriak, berdoa, berseru, berharap kepada Tuhan. Contoh yang saya katakan tadi, semalam juga saya katakan, kita teriak, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati usahaku. Tuhan itu cuma ngomong gini, ya nak, kerja rajin ya, kerja jujur ya. Kita taat, rajin, jujur, udah pasti diberkati usaha kita Bapak Ibu. Tapi kita ngotot, Tuhan berkati usahaku ya. Tapi kita nggak jujur. Kita malas. Itu yang jadi Tuhan siapa sebenarnya? Tuhan sembuhkan hatiku, Tuhan sembuhkan, aduh, Tuhan sembuhkan hatiku. Tuhan cuma ngomong gini, nak, ampuni dia, nak. Wadah, Tuhan enak nih yang diampuni. Pokoknya kau Tuhan sembuhkanlah hatiku. Kau kan Tuhan. Coba cek hatimu hari ini Bapak Ibu. Engkau perlakukan Tuhan itu, Yesus sebagai Tuhan yang memang berdaulat penuh, sehingga apapun yang dia katakan, engkau lakukan. Atau kita hanya perintah-perintah dia dibungkus dalam hal yang namanya doa. Padahal itu ego kita yang memerintah Tuhan, bukan Tuhan yang memerintah hidup kita. Bapak Ibu bisa aplikasikan dalam hal-hal yang lain. Coba dicek selama ini kau doa, teriak-teriak, sebut panggil Tuhan, itu dalam sikap hati kau mau taat kepada semua yang dia perintahkan, karena dia Tuhan, dia Raja, dia Kurios, atau hanya memerintah dia. Kan jelas ayat ini perikopnya dia Tuhan Raja. Jadi yang memerintah itu siapa Bapak Ibu? Ya Tuhan, karena dia Raja. Dia Kurios, dia Tuhan kita. Jadi waktu kita menyerukan nama Tuhan, tolong aku butuh ini. Tuhan pasti akan berikan perintahnya, apa yang harus kita lakukan. Jadi contoh kecil yang dua hal yang saya katakan tadi. Kalau kita tiap hari teriak, Tuhan, ubahkan hati anakku, supaya dia nggak melawan. Tuhan cuma ngomong, kau jadi bapak yang benar untuk dia. Kita mau jadi bapak, suka-suka kita, tapi mau minta anak kita hormat kita. Terus kita yang suruh Tuhan lagi rubah anak kita. Kita teriak-teriak, minta Tuhan berkati usaha kita. Tapi Tuhan ngomong kerja rajin, nak, kerja jujur, nak, kerja lebih, nak, kita nggak mau. Kita suruh Tuhan sembuhkan kita. Tuhan sembuhkan aku. Tuhan beri aku kekuatan sehat. Tuhan beri aku umur panjang. Tuhan ngomong, nak berhenti ngerokok. Nak berhenti bergadang. Kita enggak. Nak makan dijago. Kita makan mau suka-suka. Rokok, alkohol kita hajar terus. Tapi minta Tuhan suruh sembuhkan kita buat sehat kita. Coba cek lagi hidup kita, hati kita hari ini.
Apakah Yesus itu benar-benar jadi Tuhan dalam hidup kita? Atau sebenarnya dia cuma jadi hamba yang kita panggil dengan sebutan Tuhan? Tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Dia itu Tuhan. Bahkan dia itu Tuhan di atas segala Tuhan. Semua yang disebut orang lain Tuhan itu pun sujud menyembah kepadanya. Siapa kita Bapak Ibu? Kalau kita nggak menjadikan dia benar-benar Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Sehingga kita benar-benar taat. Iya Tuhan, apa yang kau ngomong aku ikut. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika kita mentaati firman Tuhan, bukankah kita sendiri yang menikmati keuntungannya? Bukankah kita sendiri yang menikmati berkat-berkatnya Bapak Ibu? Jadi ini hal serius, ini pelajaran dasar di dalam kekristenan sebenarnya. Makanya kenapa hal ini ditambahkan di kelas SPK baru. Kita ini benar-benar menjadikan Yesus itu Tuhan atau hanya babu kita tapi disebut Tuhan. Coba cek hidupmu hari ini. Coba cek doa-doamu hari ini. Sekali lagi nggak usah takut berdoa, Tuhan, aku mau Engkau sertai jalanku. Aku mau Engkau pimpin tuntun langkahku. Lindungi aku dari semua mara bahaya. Nggak salah kita doa seperti itu, tapi taat apa yang Tuhan ngomong. Kalau Tuhan ngomong, nak jangan belok ke kiri, nak itu nggak benar itu, nak. Nak jangan menyimpang ke kanan, itu salah itu, nak. Kita minta dilindungi Tuhan, tapi sudah tahu itu jurang terjal, kita turunin juga. Begitu ngelundung, kita marah sama Tuhan. Gimana sih Tuhan ini? Aku sudah minta lindungi, kenapa aku jatuh? Tuhan lindungi supaya aku gak rugi. Tuhan sudah kasih pesan lewat istri, Pak. Sudahlah, Pak. Gak usah. Gak usah bisnis sama dia, gak usah. Hai, kau ini tahu apa? Nah, minta Tuhan lindungi, minta Tuhan jagai. Tapi Tuhan ngomong apa, gak diikuti. Jadi mari coba renungkan firman Tuhan ini. Apakah Yesus itu benar-benar jadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu? Yang berdaulat penuh. Bukan saja dalam hal keputusan-keputusan penting dalam hidupmu. Tapi dalam hal-hal sederhana. Ketika Tuhan berfirman, apakah engkau mentaati dia? Karena engkau tahu dia Raja, dia Tuhan, dia Tuan, dia Kurios atas hidupmu. Jadi dua hal ini yang perlu Bapak Ibu pikirkan. Apakah kita seperti yang pertama, memang dia, Yesus itu Tuhan berdaulat penuh, atau sebenarnya hanya teriak-teriak Tuhan, Tuhan, padahal kita nggak melakukan apa yang dia perintahkan. Dan sekali lagi ingat Matius 7 ayat 21-23. Kalau kita cuma teriak-teriak Tuhan, Tuhan, padahal kita nggak taat dengan dia. Tuhan katakan, aku nggak kenal kamu tuh. Nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Ih, ngeri banget Bapak Ibu. Jadi mari ini dasar kekristenan kita yang harus kita pegang teguh. Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Ya, itu sisi lain. Yesus juru selamat itu artinya ya kita yakin bahwa memang cuma Yesus satu-satunya yang membawa kita pada keselamatan, bukan yang lain. Tapi hal yang pertama itu tadi, tentang Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan. Ini hal yang serius, coba Bapak Ibu renungkan dan buat keputusan, jadikan dia Raja atas hidupmu, Tuhan atas hidupmu yang berdaulat penuh. Sehingga seperti ayat-ayat yang terakhir tadi katakan apa? Terang itu sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan orang-orang benar dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saya percaya ketika Yesus itu menjadi Tuhan seutuhnya dalam hidup kita, yang kita taati, karena dia kurios, dia Tuhan kita, dia Raja kita akan terus bersuka cita Bapak Ibu. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Hengki. Saya kembalikan. Ya, mari kita masuk dalam doa cepat kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah isi hatimu tersampai dengan baik dengan kami ya Bapa. Biar kami semakin hari semakin teguh dalam iman, semakin hari semakin berakar, bertumbuh, berbuah, dan buah kami tetap Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hikmat-Mu, penyertaan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami untuk tekun dalam firman-Mu, mengikuti perintah-Mu, arahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Pak Hengki Tuhan, biar Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, akal budimu, kuasamu, penyertaan-Mu, Pak Hengki ya Bapa, sebagai pemimpin maupun sebagai kepala rumah tangga, dan biar Engkau sempurnakan penyertaan-Mu ya Bapa bagi Pak Hengki ya Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk Bu Caca Tuhan, biar penyertaan-Mu sempurna atas Bu Caca Tuhan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan, kuasa-Mu bekerja bagi Bu Caca Tuhan. Teguhkan imannya, kuatkan, sertai dia Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan Yesus baik bagi hidupnya. Berkati terus Tuhan anak-anaknya, Papa Mama yang Kau berkati ya Bapa. Berkati usahanya ya Bapa. Makasih ya Bapa. Yang berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Jalan Indonesia ini semakin hari berkat Tuhan semakin menyertai bangsa Indonesia Bapa. Memberkati terus para pemimpin bangsa kami ya Bapa, Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara, TNI, dan Polri, biarlah dapat eh, memimpin bangsa negara Indonesia ini dengan baik ya Bapak, dengan adil, dengan makmur, sejahtera Tuhan. Berkati terus daerah tempat kami tinggal ya Bapak. Karena tempat kami, kesejahteraan tempat kami tinggal menjadi kesejahteraan kami ya Bapak. Berkati ekonomi Indonesia ini Tuhan. Berkati alam Indonesia ini ya Bapak. Jauhkan bencana alam, jauhkan segala yang tidak baik dari bangsa Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih sekali kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup setiap kami ya Bapa. Dan juga kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau. Bahkan keluarga kami ya Pak Tuhan. Istri, suami, dan juga anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami juga ya Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan atas hidup setiap mereka. Terima kasih ya Bapak. Sebentar lagi kami juga akan memulai aktivitas kami, pekerjaan, usaha apapun yang kami kerjakan. Biarlah Kau Tuhan Allah yang terus memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus melingkupi kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Pagi Pak Ramli. Pagi Pak Simon. Jadi Suara Bumi 2 ya ini ya? Iya Pak. Baru bangun ya? Iya. Relatif baru lah, Yang, tapi yang lama, yang dengan yang lama dekat mana dia? kalau Sebelahan.